Kota-kota yang keras. Nah, itu. Jadi dan jangan jambal, tidak sopan. Sopan. Nah, itu salah satu. Yang kedua, ini yang kehilangan kalau kita mempelajari sejarah-sejarah kuno, watak kesatria. Nah, watak kesatria itu kita hilang. Di Asia Timur ini umumnya ya, baik mulai dari Mongol, Cina, Jepang, Korea, Thailand, sampai Vietnam, sampai Indonesia itu punya watak satria. Watak satria. Cina masih dipakai, Jepang dipakai. Jadi Jepang itu namanya Bushido. Bushido itu watak satria. Nah, itu ada anunya, ada aturannya. Lah kalau di Indonesia watak pendekar. Watak pendekar. Itu Prabowo punya, Pak Prabowo itu. Pak Prabowo watak pendekar. Watak pendekar itu begini. Kalau dia itu sudah merasa hebat, ya, hebat dalam perkelahian, ya, dalam ilmu pengetahuan, dia cari guru lagi. Ya, dia pasti cari guru terus. Nah, guru yang akan dia, di mana dia akan berguru, itu harus dipilih yang tepat. Nah, itu Pak Prabowo melakukan itu. Siapa gurunya? Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo waktu Pilpres 2 kali melawan Pak Jokowi kalah. Nah, ini mau jawab ini. Kau nek iso ngalahno aku tak guroni kan. Ya kan ada kata-kata. Iya. Ayo. Kau nek iso ngalahno aku tak guroni. Dia kalah 2 kali, diguroni. Lek ngono kon iki hebat, aku tak meguru yang kon. Meguru. Sampai pilihan pakai guru disangking. Pak Guru aku mencalonkan saiki. Coba waktu jadi menteri, dia megurunya Pak Jokowi. Karena dia merasa kalah. Tidak terus dikalahkan oleh orang itu dimusuhin. Enggak, itu bukan watak satria. Kita kehilangan itu. Pak Prabowo masih punya. Tidak gampang loh. Berguru kepada lawannya yang mengalahkan. Tidak gampang. Tapi itu guru yang tepat. Bisa ngalahkan aku. Kan tepat gurunya. Berarti ilmu kurang. Kalah karo yang mengalahkan. Diguroni. Ini wataknya Pak Prabowo. Di situ hebatnya. Berguru pada orang yang mengalahkan dia. Nah, sampai dia mencalon pun pakai guru Pak Jokowi. Nah, itu watak satria. Kalau di Jepang namanya Bushido. Masih kuat Bushido itu. Sampai kalau dia malu karena apa yang dilakukan itu menjatuhkan martabatnya samurai, dia bunuh diri untuk menebus supaya kembali harga diri samurai itu bertahan. Itu watak-watak satria. Di Asia Timur itu punya. Nah, kita orang Indonesia ini, Nusantara itu watak satria pendekar, berwatak pendekar. Jadi kalau kalah dengan orang lain, dia kan berguru pada orang lain itu dan memusuhi, dan semua berbicara suruh berguru kepada yang mengalahkan itu. Itu watak satria yang jarang dimiliki sekarang, hilang watak itu, malah dimusuhi. Yang mengalahkan malah dimusuhi. Nah, itu yang saya sampaikan antara lain tentang perwataan kita di dalam kita berjuang membangun mengisi kemerdekaan untuk menuju cita-cita kita sebagai bangsa mencapai masyarakat yang makmur, kuat pertahanannya, ya, sebagaimana yang digariskan oleh Bung Karno. Dan rupanya tidak lepas dari tonggak proklamasi dengan kemenangan ini. Tidak lepas, karena Bung Karno Pak Harto itu satu. Dan awal dari membangun itu pada zaman Bung Karno, proklamasi itu. Terus revolusi. Nah, sebab apa? Sebab di sini yang siklus yang juga pada ujungnya itu perlu kami sampaikan, gangguan terhadap ajaran Sabdo Palon. Kalau saya terangkan bahwa Satrio Bening itu ya Bung Karno. Memang pada masanya dia tidak dianggap Satrio Bening,
meninggal pun 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun belum diakui. Sekarang sudah mulai diakui. Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu oleh bangsa ini ya Bung Karno itu. Secara 500 tahun ini, momen yang menimpa bangsa, yang merupakan tonggak sejarah yang tertinggi nilainya, proklamasi. Tidak ada melebihi itu. Apa yang melebihi proklamasi? Tidak ada. Itu Bung Karno. Ajarannya apa? Pancasila itu. Nah ini mulai berlakunya. Jadi saya tidak bicara menyudutkan siapapun, cuma hanya semua yang terkait pada siklus interpretasi saya sebutkan, karena yang dibicarakan terus siklus, gangguan terhadap Pancasila sebagai dasar negara terus menerus, dan pilihan itu titik terakhir, mudah-mudahan titik terakhir gangguan itu. Terserah bagaimana penafsirannya, saya coba menyebutkan garis besarnya saja. Gangguan Pancasila sebagai dasar negara, diuji kebenarannya sebagai ajaran Sabto Palono Genggong yang dibawa oleh Bung Karno itu, kan diganggu terus sejak 45, terus bertahun-tahun sampai sekarang sudah 78 tahun merdeka. Dan mudah-mudahan dengan pilihan ini itu gangguan terakhir. Setelah itu harus menyerah. Dan mudah-mudahan dengan pilihan ini semuanya berjalan baik-baik. Jangan sampai nanti lengah kita. Sebab kita ini sudah menjelang makmur. Jadi awal dari mulai merasakan kemakmuran masyarakat ini kan sejak sekarang. Adanya Pak SBY, BLT, PKH, ini kan awal. Kalau orang mengatakan bahwa negara kalau mengatakan maju, ya setiap orang itu paling tidak dapat 20 juta gratis dari pemerintah untuk hidup. Loh iya. Tapi langsung 20 juta, ya diawali sih saya. Cukup BLT, PKH, ya 500, 300, 800, itu terus meningkat terus kan. Mereka diawali kapan mengawali? Zaman Bung Karno belum bisa, Pak Harto belum bisa. Sejak SBY kan ya, BLT ini, terus diteruskan oleh Pak Jokowi ini, PKH. Terus ini ditambah terus. Kalau katanya paling kredit 20 juta, kemungkinan bisa sampai ke situ. Semua orang itu menikmati 20 juta gratis. Itu kehidupan. Nah, kan gitu kan. Nah, jadi ini yang ada dalam siklusnya itu, sehingga Mojopahit menjadi besar itu karena itu. Nah, siklusnya itu nampak sekarang ini. Nah, oleh karena itu dengan berlakunya Pancasila sebagai dasar negara itu, ya diterima oleh semua pihak. Dan Bung Karno memang orang yang betul-betul Satrio Piningit. Tidak perlu menunggu yang lain lagi, tidak ada. Ya Bung Karno itu ajarannya ya Pancasila itu, ajaran apa lagi? Itu. Jadi kalau kita menyadari itu, maka kita menjadi lebih tenang, karena goncangan itu kita rasakan di luar aja, tapi semua itu bisa kita nikmati. Itu yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan siklus teori atau cokro manggilingan dengan pilpres yang barusan terjadi. Ya. Oke, Mbak. Kalau ada perlu ditanyakan, saya kembali ke penjelasan jenengan tadi yang merujuk menjelaskan masalah watak seorang pemimpin itu. Kalau menurut Mbak Gatot, kira-kira nanti Pak Prabowo itu ke depannya apa ada kemungkinan untuk merangkul semua unsur elemen-elemen politik yang bahkan dulu sebagai rival politiknya itu mungkin apa nanti akan diajak bersatu untuk ke depannya? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Ya itu, jadi untuk dengan memahami cokro manggilingan, itu keuntungannya di situ. Paham, saya dulu siapa, apa kesalahan saya. Nah itu, jadi lingkungan ini di mana kesalahannya. Sehingga direvisi, dibenarkan saat itu. Tidak sampai terulang kembali tentang masalah-masalah lingkungan. Nah itu. Jadi gangguan-gangguan yang dulu muncul
akhirnya mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan itu akan dipahami sehingga nantinya akan dinetralisir sekarang. Itu yang penting. Yang penting itu sehingga terjadi, mau tergantung manusianya. Ya kalau persoalan kan tergantung manusianya. Kalau manusia memahami titik permasalahan yang akan muncul, terus bisa diatasi. Itu. Kalau tidak memahami, lengah berarti. Lengah. Tahu-tahu terjadi. Tapi kalau memahami, bisa diantisipasi. Tidak sampai terjadi. Itu. Oke, Pak. Kalau ini kan kemarin kan banyak yang menggaungkan bahwa nanti itu Indonesia akan mencapai masa kejayaan yang diistilahkan dengan Indonesia emas nanti pada tahun 2045 ini, Mbak. Nah, kalau menurut teori siklus apa bisa itu dikaitkan dengan Cokro Manggilingan mengenai hal tersebut? Kan itu 100 tahun setelah kemerdekaan berarti. Ya. Ya itu, jadi siklusnya kembali, kebesaran Mojopahit muncul. Kan Mojopahit mulai kelihatan besar. Kan sejak zaman Jaya Negara sudah ada, Gajah Mada sudah ada. Terus diteruskan Tribuana, terus Hayam Wuruk. Jadi timbul Sumpah Palapa dengan berdasarkan kepada Emputan Tular dan Dharma Mangruwa itu, nah terus jadi besar. Itu akan terulang lagi. Nah, cuma ini masih lama ya. Kalau kelengahan akhirnya Mojopahit runtuh, itu setelah 2 periode setelah Hayam Wuruk diganti Wikramawardhana diganti Suwita. Nah, ini sudah hancur. Zamannya Hayam Wuruk, Gajah Mada meninggal, perang saudara. Ini, kelak ini, ya kira-kira di atas 100 tahun. Waktu dipimpin Suwita, hancurnya itu? Waktu meninggalnya Hayam Wuruk dari Gajah Mada, Mojopahit pecah menjadi 2. Nah ini kalau ditarik siklusnya kira-kira ya entah tahun 2050, 2075 itu. Ya mungkin hari ini masih menangi. Itu munculnya kelengahan Mojopahit menjadi pecah. Jadi ya hati-hati. Mudah-mudahan saya menangi. Saya harus umur 100 lebih nanti berarti. Itu Mojopahit pecah. Brangwetan Bantul perang. Akhirnya di seberang Kurung dipimpin oleh Wikramawardhana, Brangwetan dipimpin oleh Wirabumi, perang, hancuran. Setelah itu lemah Mojopahit. Nah ini kalau sekarang enggak, siklusnya jaya sekarang. Cuma kelak entah 2050, 2060 itu muncul, gangguan itu muncul. Mudah-mudahan ya bukan karena saya ya, di YouTube mungkin dibuka 30 tahun lagi tidak tahu. Itu harus hati-hati. Lengah hancur kita hancur, asing masuk, hancur lagi 50 tahun lagi, hancur lagi, lebur lagi. Masa ke situ siklusnya kan bisa diantisipasi mulai sekarang. Ketika runtuhnya Mojopahit itu kan pecah menjadi 2, Mbak. Itu apa murni dari intern konflik di Mojopahit sendiri atau ada unsur-unsur dari luar itu? Nah, itu kalau menyebut unsur dari luar, itu ada kemungkinan memang. Ada kemungkinan gangguan dari luar, terus di rongrong dari dalam, itu kemungkinan. Tapi ya tergantung kita. Mau enggak kita jadi domba? Ini yang harus dijaga. Jangan dididik, wah diganggu, orang asing mengadu domba, kok gelem. Nah sekarang pun kan begitu. Kita sekarang ini dalam pilpres kita dimasuki jatuh domba. Nah kita mau kan tidak jatuh domba kan kita. Nah jadi mau coba kan gampang. Terus geran daplok kok gelem itu lah ini. Terus geran kok gelem itu. Ya kita harus sadar itu. Harus sadar. Ini. Jadi bisa ada kemungkinan itu unsur dari luar itu, Mbak ya? Iya. Itu sangat mungkin, apalagi terulang Sumpah Palapa ini, itu cukupnya dunia, bukan sekedar Nusantara.
Ya, terkait dengan nanti misalnya akan menurut teori Siklus sumpah palapa itu kan berjaya dulu itu bisa kita bisa menguasai itu Masik bahkan itu yang sekarang yang Singapura kan sekarang itu jadi kira-kira kan nanti itu kan tidak bisa kita menguasai seperti persatunya seperti Singapura, Malaysia atau Brunei kan ya tetap mungkin negara sendiri atau bagaimana itu? Oh, enggak harus menjajah begitu, enggak menguasai wilayahnya. Saya kira enggak, sudah bukan Ideologinya zamannya. saja itu, Mbak. Ya ketergantungannya. Lah sumber daya alamnya ada pada kita. Mereka bergantung kepada Iya, kita. iya. Energi yang diperbarukan, nikel, bauksit, semua ada pada kita kan, sumber daya alamnya. Nah, itu disebut hilirisasi. Jadi ini yang membuat kita bisa menguasai dunia. Artinya apa? Menguasai masa depan dunia ini. Karena energi yang diperbarukan ini. Nah, ini bukan terus kita menjadi enggak. Nah, ini bisa mengendalikan. Ada ketergantungan dunia pada kita. Itu yang namanya menguasai. Kita menjadi makmur. Gitu. Kalau kita unggul teknologi kan tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan mengejar teknologinya Cina, Amerika, tidak mungkin kan. Tapi di sini sumber daya alamnya. Iya, sumber daya alamnya yang menjadi taruhan itu. Dan dengan kebijakan hilirisasi itu masuk. Ini sekarang diserang terus itu. Iya. Diserang terus. Di WTO itu kan iya. kita diserang. Nah, bukan saya mencampuri masalah itu ya, cuma ya sedikit kami sampaikan. Jadi tentang apa katanya orang asing masuk terus apa istilahnya itu menguasai lahan. Loh enggak. Hilirisasi itu kan tidak boleh membuat pabrik di luar. Kalau Cina, Amerika, siapa saja mau kerjasama dengan kita, pabrik buatan di sini di Indonesia, sehingga tenaga kerja kita terserap dan teknologi juga kita pelajari, kita belajar ahli teknologi itu, sehingga dia membuat pabrik di sini, pengusaha-usaha di sini, perkebunan di sini. Ini yang dituduh, waduh, IKN itu dipenuhi orang asing ya, dengan sendirinya. Daripada nanti pabriknya di luar, kita tidak bisa kerja. Kalau sini penuh dengan pabrik kan kita kerja semua. Nah, ini saya tidak mencampuri itu ya, tentang tuduhan-tuduhan bahwa kita ini AT asing, kita ini memberi kesempatan orang asing masuk, ya mesti daripada kita pabriknya dibuat di sana, di Cina sana. Nah, kita ke mana opo? Ya harus di sini. Ini yang banyak dilawan. Ini yang saya sebut bahwa kita menjadi kiblat dunia. Nah, kedua yang paling pokok kerukunan itu, kerukunan umat manusia itu Pancasila itu. Ini yang akhirnya dialami oleh Mojopahit menjadi besar, kembali besar dengan jati dirinya itu tadi. Sikrnya ke situ. Ini sudah masuk ke sikras itu. Iya. Ketika seperti jenengan tadi jelaskan bahwa nanti tahun entah 2050 atau 2000 berapa itu kan akan terjadi kemerosotan, mungkin kehancuran seperti teori Siklus yang jenengan paparkan waktu setelah kematian daripada Hayam Wuruk nanti itu, Mbak. Kalau merujuk di negara kita, kira-kira untuk kedepannya itu di Indonesia itu apakah memang betul-betul pecah secara ideologi, secara pemikiran, sehingga sampai bentrok secara fisik itu? Nah, ini yang kita tidak bisa memikirkan atau menyampaikan secara lugas ya. Karena waktu Mojopahit itu setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada meninggal, kan dibagi dua. Nah, kalau kelak bekerja dibagi dua itu apa? Kita tidak tahu. Bekerja dibagi dua itu apa? Apa wilayah, apa ideologi, apa kekayaan, tidak tahu. Akhirnya duanya tarung. Tidak tahu bentuknya nanti gimana, itu alam yang tahu. Alam yang tahu bentuk konkretnya itu terbelah menjadi dua yang bagaimana. Ini yang harus diwaspadai.